Perempuan hamil yang berada di dalam penjara memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai permasalahan dan ketidaksetaraan yang mempengaruhi tentu saja kesehatan dan hak-hak dasar mereka. Nah, salah satu masalah yang sering terjadi adalah akses yang terbatas atau bahkan terhambat terhadap perawatan medis yang diperlukan selama masa kehamilan. Dan selain itu, perempuan hamil di lapas juga menghadapi berbagai resiko, misalnya kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Kehidupan di balik jeruji besi seringkali penuh tekanan, konflik, dan bahaya bagi perempuan hamil. Kurangnya pengawasan dan perlindungan yang memadai tentu saja dapat meningkatkan resiko mereka menjadi korban kekerasan yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan juga anaknya. Bagaimana potret kehidupan perempuan dan anak-anak yang terlahir di dalam penjara? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Potret kehidupan nyata di dalam penjara tergambar jelas di film Invisible Hopes. Dokumenter ini mengungkapkan secara lebih dekat kehidupan para narapidana hamil dan anak-anak yang mereka lahirkan. Sang anak pun terpaksa hidup serta menjadi korban terselubung di balik jeruji penjara. Invisible Hopes menggambarkan bagaimana kehidupan para perempuan yang menjalani kehamilan hingga melahirkan dan mengurus bayi mereka. Nasib anak-anak ini sangat jauh dari kata layak, sejak dari dalam kandungan, kelahiran, bayi, hingga usia 3 tahun. Kebutuhan sandang pangan anak-anak ini tidak ditanggung oleh negara. Mereka juga tidak mendapatkan tempat yang layak, asupan gizi yang layak, dan keterbatasan akses kesehatan. Mengacu pada deklarasi hak anak yang menyatakan bahwa anak harus menikmati perlindungan khusus dan akan diberi kesempatan serta fasilitas oleh hukum, kewajiban untuk memberikan perlindungan tidak hanya tugas orang tua dan keluarga. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan yang tepat, termasuk bagi anak yang lahir di penjara. Pada April tahun 2021 dirilis sebuah film dokumenter berjudul Invisible Hopes. Film dokumenter ini menceritakan kisah nyata mengenai perempuan hamil dan anak-anak yang harus lahir dan dibesarkan di balik jeruji penjara. Film ini mengundang reaksi dari berbagai pihak termasuk rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah film ini mampu mendorong kehidupan yang lebih baik bagi narapidana perempuan hamil dan juga anak-anak yang terlahir di balik jeruji? Saya sudah ditemani sutradara Invisible Hopes, Lamtiar Simorangkir, dan juga nanti akan bergabung bersama kita staf khusus dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita sapa dulu, Tiar. Apa kabar? Hai Mbak Desi, kabar baik. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami, dan saya juga dan dengan tim sempat tadi menyaksikan sekilas film yang ditayangkan waktu itu di Studio 21 ya pada bulan April tahun 2021. Invisible Hopes, bisa cerita sedikit ya bagi teman-teman yang mungkin belum nonton atau ingin tahu apa, kenapa, dan apa yang membuat inspirasi di balik pembuatan Invisible Hopes ini mengenai anak-anak yang lahir di ibu yang sedang dipenjara. Iya Mbak Desi, jadi Invisible Hopes itu sebuah film dokumenter durasi feature panjang, itu bercerita tentang kehidupan ibu hamil dan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara maupun yang dibawa ke dalam penjara yang terpaksa hidup bersama dengan ibu mereka. Jadi ini kisah real, dan kenapa kita membuat ini? Karena pada saat itu tahun 2017 saya baru mengetahui ternyata ada dan banyak Mbak Desi anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara
karena pemenjaraan ibu mereka. Jadi kita ingin orang tahu tentang ini, dan setelah melihat ini kita berharap film ini bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam pemenuhan hak ibu-ibu hamil, terutama anak, Mbak Desi, karena di sini yang paling utama adalah anak, karena anak adalah masa depan bangsa, dan mereka kaum rentan yang mereka tidak minta dilahirkan, apalagi dilahirkan dalam penjara. Jadi fokus utama kita adalah pemenuhan hak anak, tetapi ketika berbicara hak anak, tapi itu satu paket dengan ibunya, seperti itu. Iya, nah ini tahun 2017 itu apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa Tiar sendiri merasa penting untuk diangkat? Tapi kalau kita secara, ya selama ini mungkin kita tidak tahu ya apa yang terjadi di balik di penjara itu, kehidupan itu ya, karena ini sesuatu yang jarang diekspos. Tapi apa dan kira-kira apa yang ditemukan dalam proses pembuatan dokumenter itu sendiri? Iya, jadi buat saya Invisible Loves itu jadinya cukup personal, Mbak Desi, karena ketika 2017 itu, jadi mungkin saya perlu ceritakan juga, saya punya komunitas film yang namanya Alam Horas Film. Jadi itu kumpulan beberapa orang filmmaker yang kita memang di luar pekerjaan utama menyediakan waktu secara volunteer untuk membuat film-film pendek tadinya, Mbak Desi, yang mengangkat topik-topik yang kita anggap penting di masyarakat Indonesia, terutama menyangkut perempuan dan anak. Karena memang dari dulu saya sangat concern dengan hak perempuan dan anak. Nah, di 2017 waktu itu ada nobar, salah satu film pendek saya sebelumnya, saya ada aktivis yang datang ke saya. Nah, karena mungkin dia mendengar bahwa kami menyampaikan tertarik isu-isu perempuan dan anak yang penting, dia nanya, Kak Tiar tahu nggak kalau dalam penjara itu ada loh anak-anak lahir atau dibawa ibunya tinggal di situ. Saya kaget, Mbak Desi. Saya pikir tadinya kalau hamil ditangkap itu mungkin ditunda dulu gitu. Jadi nggak ada anak-anak sama ibu hamil di dalam. Saya bilang, masa sih Kak? Iya. Nah akhirnya saya mulai riset kan. Kok saya cari di internet nggak ada ya. Dan ada beberapa tapi maksudnya hanya sekedar liputan yang menyatakan ada anak. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi gitu. Dan memang ternyata riset tentang itu pun Mbak Desi tidak banyak gitu. Akhirnya saya memutuskan akan buat film tentang itu. Kenapa? Saya cuma mikir satu, Mbak Desi, gini, itu kok bisa gitu, lahir, hidup di situ, nggak lihat dunia luar, kok bisa gitu. Buat saya itu kayak nggak masuk akal. Saya kan dari keluarga yang sangat sederhana ya Mbak Desi ya. Bahkan dulu waktu kecil makan aja kadang susah gitu. Tapi maksudnya saya itu bahagia gitu. Saya bisa bebas, saya kan tinggal di kampung gitu ya, bebas bermain kemana aja. Saya kebayang, itu anak dikunci di sel, nggak ada salah apa-apa, kok bisa gitu. Akhirnya saya putuskan untuk membuat itu, dan teman-teman meskipun kita berpikir, ini cari izinnya bagaimana? Ini kan nggak mudah. Susah banget Mbak Desi. Lama Mbak Desi, akhirnya dapat itu di 2018. Apa-apa saja proses untuk mengajukan kepada siapa-siapa saja? Itu izin kan harus dari Dirjen Pas ya. Kita sudah masukkan surat, itu nggak turun-turun Mbak Desi. Agak panjang cerita, tapi singkat cerita nggak turun-turun. Tapi saya nggak menyerah. Kenapa? Jadi saya waktu riset Mbak Desi, saya ke Lapas Semarang. Di situ ada satu anak. Kebetulan pada saat itu di situ hanya ada satu anak, teman-temannya baru keluar. Dia tinggal di satu sel dengan 42 WBP, napi gitu. Waduh, saya bilang, itu baru 1,5 tahun Mbak Desi, anak perempuan pintar sekali. Saya lagi ngobrol, itu baru pertama sekali saya ke lapas. Saya ngobrol sama anak kecil ini, terus bunyi lonceng bel penjara bunyi kan, ting 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 gitu. Dia kiss bye ke saya pergi, terus saya tanya ibunya sama petugas, loh kenapa dia pergi, karena saya nggak mengerti gitu. Terus ibunya bilang sama petugas, mereka senyum-senyum, bangga. Iya Kak Tiar, dia pintar loh. Itu sudah tahu artinya bahwa itu lonceng, sekarang waktunya masuk sel. Jadi seolah-olah dianya juga ikut napi. Jadi ibunya sama petugas merasa bangga dan ketawa, saya yang mau nangis Mbak Desi. Berarti kan dia memposisikan dirinya napi. Lalu saya lihatlah dia kalau sudah masuk sel, dia udah mengerti Mbak Desi, ting 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 mau keluar udah tahu. Terus besok paginya ibu-ibu baris menyanyikan Mars Narapidana, dia baris, dia gini-gini. Terus saya bilang, aduh, itu yang bikin saya nggak bisa tidur Mbak Desi. Akhirnya saya pikir, saya bilang sama teman-teman, saya nggak tahu kita cari izin kemana ya, tapi ini harus bikin.
Saya bilang ini harus bikin, nggak bisa. Karena saya udah nggak bisa tidur. Kita cari, saya ajukan ke Dirjen Pas, nggak turun-turun. Ya mukjizat, mungkin mukjizat ya. Saya bukan orang yang sangat religius, tapi mungkin jalan Tuhan. Saya nanya orang Mbak Desi dari A ke si B ke si C, hingga mempertemukan saya dengan salah satu pimpinan ombudsman. Boleh saya sebut namanya? Boleh. Ibu itu sangat berjasa soalnya, Bu Ninik Rahayu. Dan dia yang membantu untuk mendapatkan izin. Waktu itu saya WA, dikasih orang nomornya, saya ceritakan. Bu, saya ada gini-gini, saya pengen banget bikin. Entah kenapa ibu itu langsung balas, terus mengizinkan saya datang ke kantornya. Panjang cerita singkat, akhirnya dari ibu itulah yang membantu mendapatkannya. Dan saya nggak pernah kepikir Mbak Desi kayak, ibu itu nggak kenal saya gitu. Jadi memang akhirnya dapat. Tapi kan proses nggak semudah itu ya Mbak Desi. Nggak ujuk-ujuk kita datang semua kayak tadi yang Mbak Desi lihat, kita jadi akrab dengan ibu-ibunya, dengan nggak segampang itu. Itu butuh waktu berbulan-bulan, pendekatan dulu. Apalagi tempat penjara kan Mbak Desi ya. Dan ini fokus penjaranya di mana saja? Kita 2 di Jakarta, 2 di Bandung. Itu untuk syutingnya. Risetnya di Semarang. Iya. Mungkin dari hasil riset itu ya, kita bisa dapat gambaran kira-kira ada berapa jumlah narapidana perempuan yang dalam kondisi hamil ataupun akhirnya melahirkan dan akhirnya harus membesarkan anaknya itu di penjara. Saat ini bagaimana potretnya? Iya, jadi itu yang juga sebetulnya sedang kita advokasi Mbak Desi. Ini datanya itu tidak selalu ada yang ter-up to date. Nah, tapi kalau dari pengalaman kami, kita berbicara dari pengalaman kami, waktu riset itu saya hanya berangkat dari salah satu riset kriminologi di salah satu kampus di Indonesia, menyatakan mereka perkirakan minimal 2% dari total perempuan masuk penjara itu hamil dan melahirkan dalam penjara. Minimal 2%. 2% dari berarti, berapa total? Rata-rata itu 5 tahun terakhir itu sekitar 14 sampai 16 ribu. Berarti kalau berangkat dari situ saja ada sekitar 200 sampai 300 anak per tahun lahir di lapas. Di tahanan dan lapas kan gitu. Nah, angka ini kami aminkan. Kenapa? Karena kami di 4 penjara aja 6 bulan pertama syuting, itu lebih dari ada 50 ibu hamil. Anak yang awalnya kami mulai syuting ada 15 atau 16 anak. Selama syuting dalam jangka 6 bulan aja itu ada lebih dari 30 anak Lebih dari lahir. 30 anak. Ini proses syuting berapa lama total? Yang awal itu 6 bulan, 6 bulan. ketika kami non-stop ke sana. Tapi kemudian setelah itu kan kita berkunjung lagi ke lapas untuk berkomunikasi selalu dengan para ibu-ibu ini. Jadi sebetulnya kalau angka ini kami justru mendorong sebetulnya di Dirjen Pas itu ada pendataan yang up to date. Kenapa saya berani bilang mereka tidak up to date? Setiap saya berkunjung ke lapas-lapas, kan saya selalu tanya sama petugasnya, mereka kasih laporan up to date nggak tentang anak sama ibu hamil? Mereka nggak selalu melapor up to date. Kenapa? Ya ini bukan tugas utama mereka, gitu. Karena mereka mengurusi WP aja sudah kesulitan seperti itu. Jadi memang salah satu rekomendasi kami Mbak Desi itu adalah pendataan real. Ini di mana saja dipetakan, lalu kebutuhannya apa, seperti itu. Ya, dan ini sampai saat ini belum kelihatan ada perlakuan khusus ya terhadap ibu hamil dan melahirkan di penjara dan juga treatmentnya terhadap anak-anak. Kita apalagi kan saya masih berkomunikasi sama mereka. Ya, sampai sekarang ya. Kita break sebentar, tapi ini menurut saya penting ya untuk kita bahas dan apa-apa bentuk atau finding temuan yang ada ketika teman-teman membuat film Invisible Hopes ini. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, saya masih ditemani sutradara Invisible Hopes Lamtiar Simorangkir, dan Tiar luar biasa. Ini bukan hanya sutradara saja, tapi sepertinya Anda dan teman-teman di dalam produksi film ini melakukan misi sosial ya, untuk memberi informasi ataupun mencerahkan itu masyarakat terhadap sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak ketahui, dan ini juga bagi Tiar kan sesuatu yang baru diketahui pada tahun 2017. Bisa cerita sedikit mengenai kira-kira pesan yang ingin disampaikan dan apa yang hal-hal yang menarik atau perlu kita ketahui mengenai khususnya ibu-ibu hamil ini, perempuan-perempuan napi ini, dan bagaimana mereka terpaksa melahirkan dan membesarkan anaknya di penjara. Apa yang perlu kita pelajari?
Ya, Mbak Desi, satu hal kenapa kita bikin film ini adalah pertama pengen menginformasikan kepada masyarakat luas dan kepada negara yang mungkin selama ini belum mengetahui, dan memang dari temuan kita bahwa tidak banyak yang tahu tentang keberadaan mereka. Pertama kita pengen menunjukkan dulu nih bahwa kita ingin menyampaikan, ini ada anak nih yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu ini tugas negara, tanggung jawab negara harus. Tapi masyarakat juga bisa membantu negara untuk mengatasi persoalan ini. Kenapa? Persoalannya adalah bahwa penjara itu, baik itu dari di tahanan kepolisian, kejaksaan, dan di tahanan dan lapasnya di Jenpas, itu tidak layak. Itu kondisi sangat tidak layak. Seperti itu, tidak ada tempat tidak layak khusus untuk membesarkan anak-anak. Karena kalau kita lihat ya kondisi rutan dan kondisi lapas saja kan sebenarnya kan banyak sekali yang tidak layak ya. Betul. Karena ini merupakan overcrowded, iya. kesulitan untuk makan saja atau tempatnya juga sangat minim. Belum apalagi lagi makannya, segala kebutuhan itu beli kan gitu. Udah nggak kerja beli gitu. Dan keluarga belum tentu bisa mensupport. Nah, masalahnya adalah anggaran makan, kesehatan buat ibu hamil sama anak nggak ada. Belum lagi masalah sosial, masalah psikolog ibu dan anak. Ini harus diperhatikan. Pendidikan anak, sekarang kan undang-undang PAS itu pemasyarakatan itu ditambahkan anak boleh tinggal dalam jadi 3 tahun. Ini kan harus ada edukasi dini. Nah, ini tidak ada. Kemudian apakah harus ada edukasi untuk ibu-ibu bagaimana cara membesarkan anak di dalam lapas, di dalam penjara dengan segala keterbatasan. Nah, ini yang belum ada, Mbak Desi. Saya juga sebetulnya kaget ya ketika syuting, terus saya tanya petugas, jadi enggak sama ibu-ibunya, jadi enggak ada anggaran makan, enggak ada. Kesehatan enggak ada, bayar sendiri. Makan beli, karena kita tahu sendiri kualitas makanan di dalam penjara kan gitu kan, beli gitu ya. Saya mau bercanda Mbak Desi, boleh nggak bercanda? Anggaran makan per hari sekarang kalau nggak salah itu sekitar 20.000 satu hari. Itu di rutan lapas ya. Tahun 2023 untuk tahanan koruptor 40.000. Buat bercanda aja Mbak Desi. Jadi dari mulai ditahan. Ada level-level dari privilege yang bisa didapatkan. Padahal di situ ada anak. Buat anak nggak ada. 20.000 itu buat ibunya. Buat anak nggak ada. Lalu saya tanya, bagaimana mengatasi kalau ada sakit, itu akan diusahakan sendiri, diakalin anggarannya oleh pihak lapas. Nah, saya sudah ke beberapa lapas. Mereka kesulitan di bawah Mbak Desi. Udahlah overcrowded, harus ngurusin anak, harus ngurusin ibu hamil, anggaran terbatas, ruangan terbatas. Tapi kan mereka nggak bisa teriak gitu loh. Dan mereka sendiri kan narapidana, mereka tidak bebas kemana-mana ya. Bukan, maksud saya petugasnya. Oh, petugasnya juga mereka tidak kesulitan. Jadi tidak ada yang, coba mungkin Tiar bisa ceritakan, ini kan ada ibu yang hamil terus melahirkan. Bisa nggak dalam proses pembuatan film ini juga apa yang disaksikan, bagaimana, siapa yang membantu mereka melahirkan, dan siapa, ini kan harus ada bidannya, dan kemudian harus ada penanganan, istilahnya aftercare-nya itu bagaimana. Jadi mereka itu kan harus, kalau biasanya di tiap lapas atau rutan itu sudah ada klinik, tapi itu klinik umum. Di beberapa lapas atau rutan kadang ada bidannya, tapi nggak selalu ada. Lalu kadang mereka kerjasama dengan terakhir belakangan ini, kan kami follow up terus ya, kondisi di lapas itu sudah semakin banyak yang mereka kerjasama dengan puskesmas. Tapi itu biasanya lebih ke imunisasi. Jadi mereka boleh bawa anaknya keluar untuk ke boleh. klinik atau ke puskesmas. Persoalannya Mbak Desi, itu kan nggak mudah keluar. Harus ada izin sendiri. Administrasinya nggak mudah. Dan biasanya yang kami temukan, petugasnya itu kekurangan tenaga kan buat mengawal keluar. Apalagi kalau misalnya dia nggak punya keluarga, anak yang sakit gitu. Itu kan harus dia kawal kan. Ibunya nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut kalau anaknya yang sakit, Mbak Desi. Nah, kalau ibunya yang mau USG ke rumah sakit, dia bayar sendiri, tapi kan dia juga harus menunggu kapan jadwal petugasnya, seperti itu. Nah, itu sebetulnya yang kita dorong. Yang kedua adalah Mbak Desi, bahwa kebanyakan ibu-ibu ini tidak punya BPJS. Nah, ini kita ke BPJS sudah pernah ketemu, tapi masih yang DKI. Nah,
Persoalannya mereka tidak punya BPJS karena KTP itu sering ditahan penyidik. Jadi tidak bisa ngurus KTP. Atau keluarga di luar tidak bisa ngurusin atau tidak mau gitu ya. Nah ini sering makanya anak-anak ini tidak punya BPJS juga dengan ibunya. Ya, jadi harus bayar sendiri. Nah, semua tanya nih Itiar, sebenarnya dari proses kreatif untuk membuat dokumenter ini juga, ini kan banyak sekali kan yang jumlah yang harus cerita yang harus di cover. Jadi sempat ini ngobrol sama mereka dan itu tiap hari. Tiap hari. Jadi tapi apa yang paling utama yang dikeluhkan oleh mereka dan juga ketika melahirkan anak itu status anaknya itu seperti apa? Apakah langsung diberikan ya akta kelahiran atau ditanyakan mengenai orang tuanya atau bapaknya dan lain sebagainya, itu seperti apa, Tiar? Iya, memang sangat kompleks persoalannya Mbak Desi, tapi kita lebih fokus ke anak. Nah, anak ini juga temuan kita, satu pun tidak ada yang punya akte lahir sampai mereka keluar. Itu jadi tidak otomatis diberikan? Tidak. Itu kenapa salah satu rekomendasi kita ke Mendagri itu adalah pemberian akte lahir. Mungkin saya perlu cerita sedikit, kita sudah roadshow di 16 provinsi dan juga sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada beberapa kementerian, salah satunya ke Mendagri harus ada pemberian akte lahir. Nah ternyata Kemendagri itu Mbak Desi sudah punya program ke lapas-lapas, beberapa lapas memberikan identitas kayak KTP yang tadi ditahan penyidik, diberikanlah kepada para WBP atau NAPI ini. Tapi mereka tidak pernah terfikir ada anak. Nah ini, jadi ketika kita roadshow, dinas-dinas kita undang, mereka baru ngeh, oh ada ya Kak, padahal kami udah ke lapas gitu. Jadi mereka berkomitmen, juga kita berikan rekomendasi kepada Kemendagri, komitmennya semua anak. Rekomendasi kami adalah semua anak yang ada di rutan ataupun lapas diberikan akte lahir dan anak-anak minimal 5 tahun ke belakang yang lahir di lapas harus di tracing ini di mana apakah sudah dapat akte lahir. Iya, karena akte lahirnya kan kunci kalau mereka nanti besar harus mendapatkan identitas. Betul. Ya. Kalau tidak ya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sekolah, tidak bisa dapat BPJS, tidak bisa dapat akses kesehatan. Iya. Ini jadi saya agak kaget. Jadi selama ini tidak ada pemikiran untuk ngecek ya, ini ada anak-anak yang lahir sehingga pemerintah sendiri seolah-olah tidak banyak tahu ya mengenai hal ini. Iya, memang dari kami temukan seperti itu. Mereka tidak mengetahui. Ada beberapa pihak yang memang pemangku pemerintah yang memang mengatakan tidak terfikirkan ke situ. Seperti itu. Mungkin karena mereka di lapas dewasa kan. Nah, cuman ini bercanda ya. Saya nggak tahu nih apakah mereka nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Bercanda Mbak Desi. Atau mungkin sudah banyak masalah lain yang mungkin dianggap tidak terlalu prioritas kali ya, kita nggak tahu bisa ya. jadi. Oke, Tiar, kita istirahat sebentar, tapi kita juga akan mendatangkan narasumber satunya lagi. Mungkin kita harap bisa menjawab ya beberapa dari pertanyaan yang lahir dari diskusi ini, Invisible Hopes ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani sutradara Invisible Hopes, Lamtiar Simorangkir, dan telah hadir juga bersama kami semua staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Agung Putri Astrid atau Gung Tri. Apa kabar? Gung Tri. Sudah nontonkah film Invisible Hopes yang disutradarai oleh teman kita, Tiar? Sudah, sungguh senang sekali kita nonton bareng-bareng di Kementerian PPPA bersama Ibu Menteri. Apa reaksinya waktu itu, feedbacknya? Waktu kami melihat, saya sendiri punya pandangan pribadi, tapi saya juga melihat Menteri seperti terbuka, cakrawalanya, sampai kebetulan Menteri memang orang yang mudah tersentuh, jadi sangat kepikiran sekali begitu melihat film itu, dan kita juga kemudian membicarakan setelah film itu selesai, bahwa sesuatu yang seperti ada dunia lain yang
apa ya yang tidak selama pernah ini. terduga Iya, ya, tidak karena terduga selama ini yang sejauh memang itu. di balik jeruji. Iya. Tapi selama ini tahu nggak ada ternyata ya situasi seperti ini, ibu-ibu hamil yang kebetulan juga napi, mungkin mereka dipenjarakan selama bertahun-tahun, akhirnya melahirkan dan membesarkan anaknya di penjara dan tanpa ada perlakuan yang khusus lah. Ini sesuatu yang Iya, mengagetkan. Itu yang atau... saya kira kami itu terima kasih sekali sama Mbak Tiar ini karena visual ya. Kalau cerita mungkin kita bisa baca laporan gitu ya, tapi begitu dia visual itu beda. Sampai sekarang saya masih ingat adegan yang saya sangat terkena, itu saya masih ingat sampai sekarang. Apa itu adegannya? Anak-anak kalau nggak salah saya nggak bisa secara verbal mengatakan, tapi saya masih ingat rambutnya kuning, botak gitu, masih kecil, dan itu masih melekat di kepala saya. Artinya secara visual efeknya luar biasa dan disitulah kita bisa melihat. Kalau tentang keadaan perempuan, menteri beberapa kali melakukan kunjungan, tapi kan selalu karena kita mandatnya itu pemberdayaan perempuan, jadi kan selalu frame-nya itu memberdayakan perempuan. Jadi begitu ada film itu seperti apa ya? Kita lihat, oh ini ada satu sisi lagi yang selama ini belum pernah dijamah gitu. Dijamah gitu. Nah, jadi Gung Tri sama-sama kaget juga mungkin tidak tahu ada secara visual ya, walaupun secara visual. narasi mungkin kita pernah baca, tapi begitu visual efeknya memang ya, beda. Tapi sekali. Ini kan ada aspek perlindungan anak juga ya di bawah kementerian ini. Nah, bagaimana kalau menurut Gung Tri ini sesuatu yang apakah ada regulasinya atau ada undang-undang khusus? Apakah sudah tercover yang terjadi di balik jeruji ini dalam bagian program yang namanya perlindungan anak? Karena ini anak ya kebetulan aja lahirnya di jeruji, tapi kan harusnya kan juga dilindungi dan diberikan hak-haknya. Kira-kira bagaimana? Iya, kalau dari peraturan kebijakan kita memang sudah punya undang-undang perlindungan anak, kemudian ada undang-undang tentang peradilan anak. Jadi usaha menjangkau anak dalam berbagai keadaannya sudah dicakup lah oleh undang-undang ini. Tetapi memang kita punya amanah yang cukup besar ketika anak berhadapan dengan hukum. Sehingga memang fokus cukup besar sampai ada kedeputian sendiri, Deputi Perlindungan Khusus Anak, yang ternyata memang selalu bersentuhan dengan penjara, tapi penjara anak, bukan anak yang besar di penjara. Jadi selama ini tidak ada yang khusus regulasi untuk anak yang lahir di penjara. Nah, ini nanti ceritanya belakangan. Tapi yang kemudian menjadi fokus, kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana menyelamatkan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, karena mereka juga kelompok rentan gitu. Jadi begitu ada film ini, oh iya, ini anak yang tidak punya problem hukum tapi menjadi masuk di dalam dunia hukum. Ya itu juga seperti apa ya? Seperti canggung. Ya ini sebetulnya harus dilindungi. Tetapi selama ini kalau hukum kan lembaga perlindungan anak yang menjadi wilayah yang harus dimonitor. Nah, ini kalau perempuan, pemberdayaan perempuan begitu. Jadi sebetulnya secara kebijakan ada, tetapi begitu dia turun ke program memang karena kemudian harus konkret. Kalau anak, perlindungan anak berarti LPKA gitu ya. Jadi saya kira lebih karena masih dibagi-bagi dan ini nggak tahu ya ranahnya di mana gitu. Iya, ranahnya di mana, dan film ini seperti memberikan kita satu lapangan baru yang oh ya ini ada satu hal yang kita belum betul-betul dan Tiar ini luar biasa, jadi memberikan pencerahan terhadap pemerintah juga ya. Tapi dalam pembuatan film ini, dan ini kan dokumenter jadi apa adanya, saya tertarik ya. Apa kira-kira profil dari perempuan itu sendiri, dan ketika di film gitu, ini apa sih cerita yang membuat ya bagi Tiar ini sangat-sangat berkesan, dan problem apa yang mereka hadapi ketika membesarkan anak di penjara? Kalau berkesan nggak ada ya Mbak Desi ya, yang ada kan semua bikin stres gitu. Sedih. Iya, maksudnya kalau kondisi rata-rata yang kita temukan, maksudnya ini temuan juga ya, bahwa mayoritas pertama narkoba kasusnya. Dan banyak ternyata mereka ini korban Mbak Desi. Karena posisinya sebagai perempuan. Nah ini, perempuan yang harus tunduk kepada laki-laki, baik itu suami ataupun pacarnya,
ataupun perempuan yang selalu menganggap bahwa dia harus tunduk pada laki-laki dan sehingga banyak juga di PHP-in. Nah ternyata Mbak Desi, ini kan karena mayoritas mereka dari pendidikan bawah, lalu juga dari ekonomi menengah bawah, nggak semua ya, mayoritas. Nah lalu ketika ketangkap, mereka tuh banyak yang pasangan, kan narkoba nih misalnya ditangkap ada barang bukti. Nah dengan suami atau pacar, kan mereka juga sering pacaran sama bandar kan gitu. Jadi ditangkap, nanti si laki-laki bilang gini Mbak Desi, kamu ngaku ya ini barang bukti punya kamu. Nanti kamu di dalam, anak kamu sama kamu saya biayain. Si perempuan ada yang merasa harus menyelamatkan suami, ada yang merasa percaya supaya dia dicukupi di dalam dan anak-anaknya di luar, karena ada juga yang punya anak di luar. Tapi begitu vonis, si perempuan masuk, laki-laki bebas, hilang tuh laki-laki. Nah, itu saya selama berbulan-bulan itu kayak gregetan banget Mbak Desi, kayak Dan ini sering seperti itu? sering. Saya bilang, ini bodoh banget. Karena udah deket ya, saya sampai suka ngomong, bodoh banget nih perempuan-perempuan gitu. Kayak, kenapa harus begitu? Tapi kadang-kadang juga mereka dilema. Misalnya dia punya anak di luar, kan nggak ada yang ngebiayain. Ketika dijanjikan anak kamu saya biayain, ya dia harus melindungi anaknya. Seperti itu. Nah yang seperti itu, jadi ini korban ekonomi tentunya. Mereka menjadi kurir untuk 50.000. Itu Nggak juga semua mungkin ya. karena, ya itu juga mungkin karena ya keperluan ya. Keperluan, untuk hidup, tidak ada pilihan yang mereka. Betul. Jadi itu yang memang kita melihat, oh ternyata begitu ya. Jadi saya jadi teringat Mbak Desi ketika kita roadshow gitu, ada yang pernah penonton malah ngomong ke saya, padahal udah nonton gitu, Kak Tiar ngapain sih ngurusin perempuan-perempuan yang tidak benar di penjara gitu. Padahal mereka banyak jadi korban. Yang kedua adalah, yuk kita lihat anaknya. Itu sebetulnya yang kita lihat. Lihat anaknya. Kalau kamu tidak mau melihat perempuan itu karena dia WBP atau napi, lihat anaknya seperti itu. Jadi sebetulnya kan begini Mbak Desi, mereka itu kan ditahan ataupun ditangkap mempertanggungjawabkan kesalahannya, kan hanya kebebasannya yang terampaskan. Nggak semua haknya dong. Iya kan, dia masih manusia loh yang masih perlu diperlakukan layak, dan juga terutama karena ini ada anak. Persoalannya ada anak, kalau mungkin hanya ibu-ibu yang dewasa, saya juga mungkin bisa tutup mata gitu. Tapi ini ada anak loh, dan saya nggak bisa tidur persoalannya. Dan saya pengen bikin orang-orang nggak bisa tidur. Ya, dan menurut saya ini memang kalau bisa harus diputar lagi ya supaya ditonton oleh masyarakat luas ya, karena ini pesannya juga luar biasa dan kita sekarang sudah tidak bisa menutup mata bahwa memang ada anak-anak yang lahir dan dari kecil mereka sudah hidup di penjara dan mungkin tadi merasa bahwa ya mereka juga akhirnya seperti napi kan, mendengarkan lonceng sudah langsung masuk, padahal kan mereka sendiri kan tidak berdosa. Kita istirahat sebentar, tapi saya rasa kita harus mencari jalan keluar apa yang harus dilakukan, karena ini juga manusia punya hak-hak mendasar yang harus kita penuhi, apalagi anak-anak. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani sutradara Invisible Hope Lamtiar Simorangkir. Luar biasa juga filmnya, dan ada staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ki Gusti Agung Putri Astrid. Gung Tri, ini tadi saya lihat berapi-api ini. Saya lihat Tiar ini dan kawan-kawan melakukan sesuatu yang luar biasa, di luar kapasitasnya membuat dokumenter, tapi sekarang katanya jadi ikut mengurusi anak-anak. Ada berapa anak-anak yang akhirnya menjadi ikut tanggung jawab Tiar karena yang tidak benar-benar tanggung jawab saya, yang saya harus ini setiap hari itu ada 6 orang. Tapi beberapa ada yang kayak musiman, kayak mereka ada misalnya kurang apa, ibunya telepon, kita kirim susu baik di dalam maupun di luar, seperti itu. Nah selama ini ketika anak-anak ini lahir dan tumbuh di penjara, kira-kira bagaimana? Apakah ada supporting inilah keluarganya? Apakah mereka membantu atau kenapa mereka harus akhirnya terpaksa ditinggal di penjara, dan ketika sudah umur 2-3 tahun atau ini bagaimana? Apakah tidak ada usaha untuk
ya membebaskan lah si Iya. anak-anak ini, karena jelas tidak bisa dong dia Betul. harus sekolah, harus Iya. Kalau kami melihatnya dari temuan ya, ini kan termasuk penelitian ya Mbak Desi. Kalau kami melihatnya sih muaranya ketika seorang perempuan ditangkap nih, diduga melakukan tindak pidana, dia dalam kondisi hamil atau punya bayi. Beda dengan ada lagi nanti kasusnya ada yang hamil di dalam. Kalau ini kita berbicara dulu yang memang ditangkap hamil atau punya bayi gitu ya. Ini sebetulnya persoalan ini Mbak Desi bermula di situ dan harus diselesaikan di situ menurut kami. Persoalan ini tidak semakin kompleks. Yang kami lihat adalah ketika seorang perempuan ditahan, negara tidak siap. Maaf ya, saya berani bilang negara nggak siap gitu menahan perempuan hamil dan yang punya bayi. Ini akan muncul permasalahan baru. Mereka hidup di dalam, persoalan ibu hamil, persoalan membesarkan anak, sampai anak harus meninggalkan penjara. Ini masalah makin besar Mbak Desi, bukan selesai. Mereka juga keluar nggak jelas kemana, siapa yang menampung, apalagi ibunya masih di dalam. Ini persoalannya makin kompleks. Jadi kami, itu kenapa rekomendasi kami juga masuk ke Polri, ke Bapak Kapolri. Ini harus dipotong di atas. Kalau negara tidak siap menahan perempuan hamil yang sama yang punya bayi, jangan ditahan. Saya berani bilang. ya, Tapi kan mereka bilang proses hukum harus berjalan. Ya tapi tanggung jawab dong, ada anak. Kan gitu. Nah ini harus dari awal. Harus dipersiapkan bagaimana tempat tinggalnya, kesehatannya, psikologisnya. Dan kalau kita lihat dari effort biaya yang dikeluarkan, ya itu kan jauh lebih besar ya daripada hanya menangkap perempuan ini dan memenjarakannya. Cuma mungkin dari Gung Tri, bagaimana ini, apakah selama ini ada semacam rekomendasi atau regulasi bagian dari pemberdayaan perempuan ini dan perlindungan anak, kalau hamil mungkin ditunda dulu, dimasukin ke penjaranya sampai melahirkan, atau apa sih sebenarnya yang memang sih, idealnya gitu ya, peraturannya? kalau kami waktu melihat film itu dan kemudian Menteri kemudian melakukan kunjungan-kunjungan sampai hari ini Menteri lagi berada di lapas di Yogyakarta khusus untuk perempuan. Jadi film ini memang menggerakkan Menteri, akhirnya Menteri beberapa kali ke lapas tapi Menteri sadar bahwa itu bukan wilayah beliau. Ya, tapi ada kementerian lain yang Menteri mencoba mencari sisi bagaimana Ibu Menteri bisa berkunjung dan bisa ikut memonitor walaupun belum ada kewenangannya. Nah dengan itu kemudian mencoba melakukan beberapa intervensi yang sebetulnya semacam komunikasi tersamar bahwa ini yang harus disediakan. Misalnya Ibu Menteri suatu kali mengirimkan kasur bayi dan mengatakan kasur dengan standar ini untuk si bayi ini. Nah itu sebetulnya pesan terselubungnya adalah silakan dibuat sebuah kebijakan di wilayah Kementerian Hukum dan HAM tentang standar anak-anak yang tidur dengan kasur seperti apa dan untuk usia berapa. Karena itu memang wilayah. Jadi di dalam bukan keterbatasan, tapi dalam kewenangan Ibu Menteri mencoba memberikan masukan kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang standar-standar itu. Nah, kebetulan bulan lalu itu kita akhirnya Presiden mensahkan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Undang-undang itu mengatakan bahwa semua ibu dalam keadaan apapun dan anak dalam keadaan apapun mulai dari janin sampai usia 2 tahun itu harus dipelihara oleh negara. Kira-kira seperti itu secara secara garis besarnya, dan di situ dijabarkan. Ini sudah disahkan. Sudah kemarin dan bulan Juli, 15 Juli lalu. Jadi di situ termasuk masih baru ya. Iya, masih baru. Termasuk di situ disebutkan ibu yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi di situ sebetulnya salah satu usaha Menteri untuk memberikan payung hukum baru kepada ibu-ibu yang ada di lembaga pemasyarakatan. Jadi definisi ibunya juga diperluas. Semua keadaan ibu, bukan hanya yang ada di dalam perkawinan, tapi yang jelas dia harus mengasuh anak. Ya. Apakah anak sendiri atau anak yang harus dia asuh, semua ibu dalam keadaan apapun termasuk yang ada di lembaga pemasyarakatan. Dan ini sudah bisa diimplementasikan dan sudah, ini kan harus ada sudah koordinasi berlaku. dengan semua. Dengan adanya undang-undang itu menjadi jalan agar nanti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sosial, Lapas, Kementerian Dalam Negeri ini bisa bicara khusus untuk ibu dan janin
sampai usia 2 tahun. Iya. Apa saja langkah-langkahnya? Dan Itu yang bagaimana ini Tiar, mungkin ini hasil dari film yang kalau Tiar saya begitu melihatnya. Sampai kemudian ada pasal atau aturan khusus tentang ibu di lembaga pemasyarakatan. Iya. karena itu. Kalau hanya sampai pada regulasi yang disebut ada pasal menyebutkan ibu hamil sama, itu sudah lama Mbak Desi. Persoalannya adalah kita melihat butuh spesifik tentang itu. Undang-undang pemasyarakatan juga menyebutkan harus ada perlakuan khusus. Salah satu juga memang yang perlu ditindaklanjuti dari sini adalah rekomendasi kami juga. Sebenarnya kami melihat begini, sebetulnya apakah regulasi yang sudah ada itu sudah cukup? Tapi implementasi nggak jalan, atau regulasinya belum cukup sebetulnya Mbak Desi. Kayak tadi kata Bu Gung Tri kan menyebutkan sebetulnya tentang ibu hamil dan anak ini, tapi baru hanya menyatakan ada perlakuan khusus. Tapi kan ketika ada turunan misalnya bagaimana kesehatannya, hak kesehatan sesuai dengan yang terjadi di lapangan, mungkin kita perlu lagi misalnya undang-undang baru, atau mungkin turunan dari undang-undang pemasyarakatan atau undang-undang perlindungan anak. Cuman mungkin saya melihat kalau dari undang-undang perlindungan anak, karena ini kan tupoksi, kita kan selalu berbicara tupoksi ya. Karena kalau kita mempercayai turunan undang-undang perlindungan anak, mungkin dalam tanda kutip nggak berlaku di lapas kan gitu. Jadi mungkin yang perlu adalah turunan dari undang-undang pemasyarakatan. Ini yang kita tunggu. Yang terjadi adalah tahun kemarin revisi undang-undang pemasyarakatan, justru anak boleh tinggal di lapas sampai 3 tahun, tadinya 2 tahun. Mau kita advokasi jangan sampai anak ada di dalam. Ketika kita tanya Komisi 9, salah satu Komisi 9, kenapa diketok palu tambah 3 tahun, mereka nggak tahu. Karena itu undang-undang dari periode sebelumnya. Jadi maksud saya gini Mbak Desi, banyak orang nggak tahu, tidak melihat langsung ke lapangan, sehingga ini belum tepat nih regulasinya, atau mungkin implementasinya mungkin. Nah ini yang sebetulnya waktu itu, waktu ketemu Bu Bintang, saya sudah minta tolong, Bu dibantu masuk ke kementerian lain itu minimal Kemenkumham, Kemensos, sama Kemenkes. Nah kita lagi nunggu nih Bu. Tapi yang tanggal undang-undang tanggal 15 Juli ini apakah mencakup kebutuhan itu semua? Karena ini kan dari usia 0 sampai 2 tahun. Jadi kan harus ya mau tidak mau ini apakah sudah bisa diimplementasikan untuk saya kira logisnya begitu. Karena kalau dulu, kalau misalnya ya kalau kita bicara kebijakan seringkali kemudian pasti ada lubang-lubang yang harus selalu kita tutup gitu. Jadi undang-undang ini memang dibangun bersama-sama dengan Kumham, dengan Kemenaker, Kemenkes, Kemendagri, termasuk Bappenas, termasuk semua terlibat di dalam membuat undang-undang ini karena undang-undangnya besar banget, ibu dan anak gitu. Nah karena itu ketika ini diundangkan kita melihat satu jalan bahwa tidak ada lagi ego sektoral ini. Karena ini urusan ibu dan anak ini sekarang semua harus mengurus gitu. Dimanapun dia berada. Bu Gung Tri boleh tanya, tapi setelah sudah disahkan apakah sudah ada dari KPPA memastikan diimplementasikan di lapas maksud saya? Apakah ada langkah ke situ gitu? Maksudnya kan persoalannya sekarang seperti tadi saya bilang, regulasi itu banyak sebetulnya yang menyebutkan mereka, tapi implementasinya mana gitu, dan siapa yang memastikan ini dijalankan gitu. Oke, sebelum dijawab kita break sebentar. Kita masih ada satu segmen lagi ya, Gung Tri sama Tiar agak sabar dulu sebelum mendapatkan jawaban yang kita harapkan positif ya terhadap diskusi kita. Jadi tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani sutradara Invisible Hope Lamtiar Simorangkir yang kalau saya lihat ini juga seorang aktivis. Ya. Jadi aktivis dan ada staf khusus dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Ibu Sri Agung Putri Astrid. Gung Tri tadi ada pertanyaan dari Tiar yang saya juga ini kita tunggu jawabannya. Jadi tanggal 15 Juli lalu mungkin karena ini
Tiar lihat positifnya. Ini mungkin respons terhadap film yang Tiar dan teman-teman Ya, mungkin setelah produksi malam Invisible. FFI. Ya. Kan FFI saya sampaikan ke Pak Presiden. Ada dan mendapatkan penghargaan dan Pak Presiden Jokowi sendiri ada mengapresiasi, dan jangan apresiasi saja tapi langkah konkret berikutnya itu seperti apa. Betul. Dan yang undang-undang ini supaya tidak ego sektoral lagi, apalagi yang perlu dilakukan sehingga bisa diterapkan termasuk ya di lapas maupun di rutan. Saya kira tadi di awal saya bilang ini seperti dunia yang tidak tertangkap oleh dunia luar, dunia yang sehari-hari. Saya kira implikasinya adalah memang kemudian semua lembaga, kementerian lembaga itu mencoba mencari tempatnya di dalam urusan ini di mana. Kira-kira seperti itu. Termasuk juga Kementerian Sosial dan lainnya juga. Oh, ini kalau Kementerian Hukum dan HAM di Jenpas, mereka punya tugas yang besar untuk mengurusi over capacity, bangunan sarana. Sehingga dia bingung juga. Anak ini gimana mengurusnya ya? Tapi kan ini tugas saya juga. Jadi antara tugas utama, tugas tambahan selalu itu. Nah, demikian juga itu terjadi di Kemensos, saya kira juga punya dilema seperti itu. Kementerian kami juga antara bahwa itu kan punyanya itu atau itu harusnya jadi ya, saling gitu, lempar lah. Sehingga akhirnya menteri supaya jangan nanti tersinggung, oke saya kirim kasur atau saya kirim mesin jahit. Sebetulnya itu semacam itu nggak sustainable itu, ya. Maksudnya itu sebetulnya bukan ibu bermaksudnya charity tapi ingin ayo dong bikin policy gitu kira. Tapi kan nggak mungkin melakukan semacam intervensi atau apa. Nah, saya kira sebetulnya undang-undang ini itu membuka ruang buat apakah Kementerian Sosial, apakah di Jenpas, apakah Kementerian PPA untuk sama bicara tentang ibu dan anak. Maunya apa? Apakah yang seperti katanya Tiar tadi, coba dong bikin satu tempat di mana anak-anak tidak harus di dalam penjara. Nah itu nanti kemudian kan bicaranya Kemensos masa nggak punya sih tempat? Ada banyak kok panti atau sosial atau artinya sudah bisa ngomong. Nah, singgah. Kemensos juga akan langsung bilang, oh ya itu kan soal ibu dan anak. Jadi saya melihat ya undang-undang ini seperti memberikan legitimasi dari kegalauan yang selama ini mungkin sudah ditimbulkan oleh Tiar. Waduh iya tapi kok kalau saya ngomong nanti tersinggung nih di Jenpasnya. Nanti kalau selalu ada. Tapi sudah duduk bareng dalam sejauh ini prosesnya sampai mana ini untuk melaksanakan? Kalau saya melihat ketika membuat undang-undang itu kan antar kementerian itu sudah lakukan kolaborasi. Jadi ketika dia masuk ketika pasal tentang LP itu masuk, sebetulnya saya sudah melihat dari Dirjen Kumham juga sudah datang, berarti dia karena undang-undang pemasyarakatan sudah diberlakukan setahun sebelumnya, jadi kita seperti menyesuaikan. Oh, kamu sudah bikin ini ya, oke kita pertegas lagi dengan undang-undang. Jadi semacam penegasan lagi. Setelah ada undang-undang dipertegas lagi. Memang sih sepertinya kebanyakan kebijakan ya, tapi kalau kita melihat bahwa memang kita punya semacam jangan menyinggung kementerian lembaga lain karena kita satu court, ada etika seperti itu, kita kan akhirnya perlu ada. Kita kan dalam satu kapal yang sama mencapai tujuan yang sama. Jadi masa kamu menegur ya semacam itu. Akhirnya undang-undang ini seperti melegitimasikan, oke, saya mau ke penjara, tolong disiapkan. Bisa begitu gitu kira-kira ya. Puas nggak dengan jawaban ini? Apa yang ditunggu? Mungkin implementasinya di lapas itu susah. Mungkin harusnya diajak juga. Dari mulai ketemu Bu Bintang, kan sudah ketemu Bintang 2 kali. Terus kemudian kita roadshow, kita mendorong stakeholders lokal, itu yang roadshow di 17 provinsi. Itu selalu memang yang tadi seperti sampaikan Bu Gungtri itu bahwa ini antar kementerian nih. Gitu. Tapi semua mereka selalu berjanji ke saya mau duduk bareng. Tapi kan sudah kan duduk barengnya mana? Katanya sudah, makanya lahir itu yang undang-undang tanggal 15 Juli. Tapi itu kan beda. Maksudnya saya mau meminta duduk bareng spesifik ini dan Bu Bintang udah janji sama saya. Bu janjinya mana Bu? Maksud saya memang perlu duduk bareng Mbak Desi. Karena kami juga mengerti mereka punya tupoksi masing-masing, tetapi perlu duduk bareng, memetakan bareng. Ini persoalannya seperti apa, seperti kata Bung Gungtri, siapa melakukan apa. Nah, kemarin kami Oktober sudah memberikan rekomendasi kepada 6 kementerian plus Polri sama Mahkamah Agung. Mereka sudah janji mau duduk bareng. Jadi yang saya terima selalu mau duduk bareng gitu loh. Tapi duduk barengnya kapan kita nunggu. Kalau kita agak jujur aja, kita sekarang jangan
duduk barengnya ya tunggu dengan pemerintahan baru mungkin ya. Jadi mungkin Semoga. nah, ini mungkin PR juga ya Iya, untuk pemerintahan baru. Ada ini kita Betul. mulai Ya, beranjak dari undang-undang yang harusnya bikin duduk bareng Maaf ini. Mbak Desi, boleh nanya Bu, kalau misalnya ada pemerintahan baru, ada rekomendasi nggak sih dari yang lama gitu apa yang perlu ditindaklanjuti? Selalu ada gitu? konsultasi Ada ya? antar Konsultasi. kementerian pasti ada. Ada apa? Ya, ini ada penting. peralihan ya, Iya, peralihan peralihan. dari program pasti ada. Ya, dan kita harapkan rekomendasi Iya, yang yang diberikan ini oleh Tiar boleh, ini Bu. di Baik, terima dibawa. kasih. Jangan Nanti saya diendapin ingatkan. rekomendasi kita Bu. Ya, Cie. baik. Kebetulan memang sekarang fase membicarakan dengan tim transisi, Ya, itu sedang dibicarakan. Tapi saya mau tanya, ini prioritas nggak kalau ini kan yang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tadi masalah pembuatan akte itu kan juga menjadi masalah sendiri, belum lagi ya banyak sekali memang kita masalah sosial yang ada, tapi prioritas atau saya kira tidak? setelah keluarnya undang-undang ini, undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, ini sangat potensial menjadi prioritas. Karena kalau kemarin, aduh jangan menyinggung Dirjen Pas, nanti itu kan mereka yang ngurus gitu. Kalau sekarang ini Kementerian Sosial bisa bilang saya mau ngurus anak di situ, itu bisa gitu dia. Kemarinnya merasa nggak enak nyinggung, jadi sekarang lebih bisa dia diprioritaskan, diangkat, disuarakan, karena sudah ada undang-undang yang memerintahkan. Presiden sudah mengundangkan dan sudah memerintahkan, dan bahkan tidak hanya kementerian lembaga, karena undang-undang itu juga memuat pasal perintah kepada pemerintah daerah. Tolong siapkan anggaran, tolong siapkan kebijakan, tolong siapkan saran. Itu sudah diperintahkan juga. Jadi undang-undang ini bagus untuk menjadi dasar bagi semua, termasuk juga undang-undang ini memuat pasal tentang kewajiban keluarga dan kewajiban ayah. Jadi sebetulnya ini agak menarik karena sebelumnya biasanya keluarga dan ayah itu dikesampingkan dalam kesejahteraan ibu dan anak. Kalau sekarang malah dibuat pasal khusus ayah dan keluarga. Yang hal ini artinya nanti mungkin bisa dibuat satu strategi bagaimana nih mencari si ayah-ayah dari para perempuan ini. Ada tugas khusus tentang itu. Ketika sudah ada pasalnya, sudah ada dasar untuk mengatakan, oh karena dia harus punya ayah ininya si bayi ini. Jadi kita punya tugas untuk mencari si ayah, dan ada dasar hukum yang cukup. Tapi kalau menguatkan. tidak punya ayah juga bukan berarti anaknya jadi banyak yang lahir mungkin ya single parent juga, atau anak-anak karena ini kekerasan seksual juga. Kebanyakan dan lain kita kasih sebagainya. akte lahir hanya atas nama ibu. Ya. Ya. Oke, Tiar, bagaimana setelah mendengar penjelasan ini, cukup optimis kira-kira rekomendasi yang cukup panjang dan diberikan kemana-mana ini agar tidak hanya ditaruh di laci dan dilupakan, tapi menjadi PR pemerintahan baru. Tadi sebetulnya dengan timnya Bu Gung Tri saya juga udah ngobrol sebelum ini. Ternyata memang masih disimpan. Jadi karena tadi kita sudah wait and see ngobrol. semua. Ya, kita tadi ngobrol. Kita mau ngatur ketemu lagi dengan Bu Menteri. Ini kira-kira apa Sudah yang tukar-tukaran WA tadi. sudah tukar-tukaran WA tadi. Apa nih yang kira-kira? Ini kan tinggal dikit lagi nih, Bu Bintang. Minimal kalau dari kami sih dengar tadi penuturan Bu Gung Tri, minimal nanti mereka memberikan rekomendasi kan ke yang baru gitu loh. Iya. Ini apa yang perlu dilakukan. Tapi tidak kalah penting menurut saya, karena ini juga diskusi ini lahir karena ada film yang dibuat oleh Tiar dan teman-teman, mungkin untuk pemerintahan baru dan juga masyarakat luas perlu di nobar lagi, nonton bareng lagi film ini supaya paham permasalahannya gitu. Ada rencana ke depan, Tiar? Ini tidak bisa kita nggak bisa kasih streaming. Pertama melindungi anak-anak yang di dalam, takut nanti ada jejak digital, ada penyalahgunaan. Kemudian bahkan kita kalau nobar kadang-kadang karena mereka gregetan pengen menyebarkan, masih ada suka yang ngefotoin nyebar dengan caption-caption yang agak ini keras gitu. Jadi kita menghindari itu, Mbak Desi. Jadi sampai sekarang yang mau nonton masih harus langsung dan bisa mengundang kita. Tapi kalau mau ditayangkan lagi, Mbak Desi, memang udah pernah tayang di bioskop, tapi kan dananya itu untuk promosinya besar. Atau mungkin nanti KPPA atau mungkin ini bisa kita nonton bareng, mungkin bisa menjadi salah satu lagi program untuk persis mensosialisasi dan mencari solusi terhadap hal ini. Ide menarik itu. Ini boleh ya Bu, kita bikin ya Bu, bikin lagi ya. Ini judulnya Invisible Herbs, tapi jangan sampai Invisible Film, karena sudah mendapat apresiasi dari presiden sendiri, sudah mendapat award. Yang paling penting adalah pesannya sampai dan juga solusinya itu
dapatkan dan ditemukan bareng-bareng ya. Ya, Janjikan ya Gung Tri Ya, ya. untuk siap. membar- Kita tagih nanti. Mengantar ke pemerintahan berikutnya film rekomendasi film. Iya, kalau tidak kan pemberdayaan dan juga ini perlindungan Iya. terhadap anak Iya. perempuan itu ini salah satu dari wujud konkret Ini yang sebetulnya bisa semacam dilakukan. pendalaman ya, karena kita seperti ini perkembangan yang baik karena kita dulu global saja perlindungan anak, semakin lama dengan adanya temuan-temuan baru semakin spesifik, semakin detail. Jadi saya kira ini semakin bagus. Berarti gini Mbak Desi, berarti KPPA harus sering-sering membuat film. Nah, itu dia. Mungkin bekerja sama. Ya karena kalau tidak ada ceritanya, orang juga akan sulit untuk Kita siap membantu. Oke, ini terima kasih banyak dan apresiasi juga khususnya buat Tiar dan teman-teman Kasih, Mbak Desi. telah membuat film yang bukan saja ya mencerahkan tapi menggerakkan kita dan membuat kita juga paham ya bahwa ini ada suatu masalah yang selama ini ya karena di balik jeruji kita juga tidak bisa akses dan membuat pemerintah juga lebih aware atau sadar dan ini merupakan PR untuk ke depan. Terima kasih banyak Gung Tri dan Sama-sama. juga Makasih, kita Mbak tunggu Desi. film-film berikutnya dan juga untuk pemutaran ulang Baik. dari Invisible Hopes ini yang kita harapkan menjadi Visible Hopes. Ya, terima kasih banyak. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe.